warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anzala hadzal Islam din wa nizam yahdi bihin nas siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Tentu saja kepada Allah kita bersyukur, dan sepantasnya lah kita terus meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala seiring dengan semakin banyaknya rahmat, nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara karunia Allah yang sangat besar adalah Allah telah mentakdirkan kita lahir di sini, lahir di kalangan keluarga Islam, dan insya Allah kita dididik secara Islam sehingga kita berada di sini, berada di jalan yang lurus ini, jalan yang menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berislam ini bukan karena pintarnya kita, bukan karena kita teliti semua agama-agama yang ada lalu kita simpulkan bahwa Islam adalah agama yang benar dan kita menganutnya. Bukan. Tapi Islam kita ini adalah karena kasih sayang Allah kepada kita. Betul? Karena Allah mentakdirkan kita lahir di sini. Di luar sana banyak orang yang lebih pintar dari kita, lebih intelek dari kita, tapi mereka berada pada kekafiran sampai ajalnya tiba karena mereka tidak mendapatkan karunia besar seperti kita lahir di kalangan keluarga Islam. Oleh karenanya lahirnya kita di sini adalah karunia Allah yang sangat besar, adalah kasih sayang Allah kepada kita yang pantas untuk kita syukuri dengan cara kita pelajari Islam kita ini, kita amalkan dan kita dakwahkan. Kita lanjutkan estafeta kepemimpinan, estafeta ajaran Islam ini kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, sebagaimana orang tua kita, sebagaimana paman-paman kita, sebagaimana kakek-kakek kita telah menyampaikannya kepada kita. Ini yang harus kita lakukan ke depan sehingga anak-anak muda itu, para mujahid-mujahid muda itu tidak goyah imannya ke depan selepas sepeninggal kita. Jangan terlalu berharap kita kepada pemerintah negeri-negeri muslim ini. Jangan terlalu berharap, tapi kitalah yang punya tanggung jawab terhadap masa depan Islam kita. Selanjutnya tentu saja salawat beriring salam kepada qudwah kita, toladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berkenan mengumpulkan kita dalam rombongan panjang nantinya yang akan dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu untuk masuk dan berkumpul ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudaraku, adik-adik, semua yang hadir dalam masjid yang kita cintai ini, yang dicintai dan disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemarin saya dihubungin, diminta mengisi pengajian ini dalam rangkaian acara Safari Ramadan yang diadakan oleh PKS. Kalau dulu-dulu Safari Ramadan itu dilakukan oleh partai, banyak bawaannya ya Pak ya. Ya Bu ya, banyak bawaannya ya. Rombongannya banyak, mobilnya bojejer, seragamnya bojejer, terus banyak bawaannya. Tapi Safari Ramadan yang dilakukan oleh PKS banyak membawa hati, insya Allah. Amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, safari dakwah seperti ini adalah kegiatan rutin, bukan karena mau pemilu. Pemilu lama lagi ya, lama lagi. Bukan karena mau pemilu dan bukan pencitraan. Dakwah ini adalah tugas kita. Hadirin jemaah yang mulia, ada dua tugas pokok dakwah yang harus kita fahami. Iya, harus kita fahami. Pertama, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Dan yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran.
Mengajak kepada kebaikan itu bisa kita lakukan kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Tapi mencegah kemungkaran itu nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang, apalagi orang sembarangan. Betul? Mencegah kemungkaran itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang berwenang untuk itu. Apabila orang yang berwenang untuk mencegah kemungkaran itu tidak peduli, maka yang terjadi kemudian adalah bersimaharaja lelanya kemungkaran itu di sekeliling kita. Betul? Ini yang harus kita pikirkan. Maka oleh karenanya perlu bagi kita untuk memikirkan bagaimana mengutus orang-orang yang betul-betul amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, untuk duduk dalam jabatan-jabatan strategis penentu kebijakan. Dalam rangka itulah, ini kuat kali keluar nanti ini enggak? Pakai mic ini enggak kuat kali keluar? Enggak apa-apa, aman, terkendali. Jadi mencegah kemungkaran itu hanya bisa efektif dilakukan oleh orang yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya perlu kita mengutus orang-orang yang betul-betul amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, untuk duduk dalam jabatan itu. Dalam rangka itulah salah satu pentingnya kita terus merawat, memelihara, menumbuh kembangkan partai ini. Dalam rangka itu, bukan berarti kita saja, semoga partai-partai lain juga punya visi dan misi yang sama. Semoga, amin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Bapak Najir, mana tadi Pak Najir? Yang sudah berkenan menerima kehadiran kami rombongan dalam safari dakwah ini. Kalau dulu Pak payah kali nyari masjid yang mau menerima kami, payah kali. Sekarang alhamdulillah, semakin tahu orang kalau PKS itu memang betul-betul program utamanya dakwah, bukan politik. Politik itu nomor sekian, program utamanya adalah dakwah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tadi nggak nanya ini berapa menit waktunya, karena yang saya sampaikan sampai sekarang perasaan saya baru muqaddimah. Udah berapa menit ini? Iya, ini waktunya berapa menit? 2 menit lagi ya? 5 menit lagi ya? Iya, ini baru muqaddimahnya. Saya ingin menyampaikan kepada kita begini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa surga itu hanya khusus Allah ciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu Allah ciptakan khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Ini yang ingin saya sampaikan di sini kepada kita semuanya, juga kepada diri saya. Oleh karenanya, pantas kalau kita bertanya tentang 2 hal paling tidak. Pertama, apa yang dimaksud dengan takwa? Dan yang kedua, gimana caranya supaya kita termasuk orang yang bertakwa, sehingga kita berhak untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dengar? Dengar? Cek. Emang mic-nya agak pelan. 1, 2, 8 sama 2, 8 pun nggak jelas. 8. Baru tahu kalau mic ini bagus. Udah dengar kan, Bu? Orangnya nampak? Alhamdulillah. Jadi dari tadi ibu nggak dengar? Ya Allah, kenapa nggak dari tadi ribut, Bu? Udah capek nyampaikan muqaddimah itu, ibu-ibu nggak dengar.
Diulangi lagi. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ini baru jelas nih. Jadi saya ingin mengatakan kepada kita bahwa surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu diciptakan Allah hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya perlu kita mempertanyakan dua hal. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan takwa itu, dan yang kedua, gimana caranya supaya kita termasuk orang yang bertakwa. Yang dimaksud dengan takwa secara umum adalah takut. Bertakwa berarti takut, patuh, tunduk hatinya akan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita semua sudah tahu, sudah faham tentang yang dimaksud dengan takwa itu adalah patuh dan tunduk hatinya kepada peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertanyaan kedua, gimana caranya supaya kita menjadi orang yang bertakwa? Paling tidak ada 4 hal yang bisa kita lakukan dalam melatih diri kita sehingga kita menjadi orang yang bertakwa. Ada berapa? Ada berapa? Ada 4 hal. Yang pertama, bermuraqabah. Apa itu muraqabah? Merasa bahwa kita berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Merasa bahwa kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu di antara 4 hal yang bisa kita lakukan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Jamaah yang mulia, merasa bahwa kita berada senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak bisa muncul seketika. Tiba-tiba langsung menjadi orang yang merasa bahwa dirinya diawasi Allah, tidak bisa muncul seketika. Ini masalah baterai lagi nih. Tapi ada pelatihannya. Cek, cek, cek. 1, 2, 1, 2. Cek, cek, 1. Iya, kita lanjut. Mudah-mudahan jangan ngulah lagi. Ya. Untuk menjadi orang yang bertakwa tidak bisa muncul seketika, tapi ada pelatihannya. Untuk menjadi orang yang merasa bahwa dirinya senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pelatihannya. Dan dalam rangka itulah juga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Ramadan ini. Ramadan ini adalah bulan pelatihan. Ramadan ini adalah bulan pendidikan. Maka salah satu di antara sebutan bulan Ramadan adalah Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Di dalam bulan Ramadan ini kita dididik untuk menjadi orang yang senantiasa merasa bahwa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan ini pelatihannya. Ya, bagaimana kita merasakan Ramadan ini mendidik kita. Kita disiplin terhadap waktu. Sebelum sahur sudah bangun, ya, lagi enaknya makan, masuk subuh kita hentikan semuanya. Begitu asiknya kita bekerja, mengerjakan apa saja, begitu masuk waktu berbuka, tinggalkan semuanya. Begitu kita dididik untuk disiplin. Dalam bulan Ramadan ini kita dididik untuk meninggalkan apa saja yang mengurangi pahala puasa, meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Sesuatu yang dihalalkan Allah kepada kita sebenarnya dalam bulan Ramadan, makan, minum, mulai dari sahur sampai berbuka, itu kita tinggalkan semuanya. Sebenarnya ibu-ibu terutama bisa makan minum di belakang sambil masak, nggak ada orang yang melihat, betul? Bisa? Bisa, tapi itu tidak pernah dilakukan. Kenapa? Karena yakin dan merasa bahwa diri kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ya. Jadi selama 1 bulan kita dididik dalam suasana seperti ini, merasa bahwa kita diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selepas Ramadan kita sambung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kita lanjutkan dengan puasa-puasa Senin Kamis. Kita lanjutkan dengan puasa Iyamul Bid pertengahan bulan. Maka insya Allah kita akan terus-menerus merasa
dan yakin bahwa diri kita dalam setiap kegiatan kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perasaan kita di mana Allah mengawasi kita, inilah yang membuat kita kemudian menjadi orang yang bertakwa, orang yang takut dan patuh tunduk hatinya kepada peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, barang siapa yang betul-betul serius, sungguh-sungguh melaksanakan puasa dengan rangkaian ibadah di dalamnya, maka akhir dan target dari semua aktivitas ibadah di bulan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf ibu-ibu, saya sebenarnya sangat semangat menyampaikan ini, tapi mohon maaf ibu-ibu mungkin kurang jelas ya Bu ya, kurang dengar ya. Terus itu yang pertama yang ingin tadi saya sampaikan di hadapan kita bersama. Dan yang kedua, saya ingin meyakinkan kita betapa Allah itu sangat sayang kepada kita, betapa Allah menginginkan agar kita semua masuk ke dalam surganya. Sayangnya Allah kepada kita lebih sayang daripada diri kita sendiri kepada kita. Kita masih banyak melakukan kezaliman terhadap diri kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya aturan-aturan yang Allah berikan itu demi kebaikan kita. Yakin? Betapa Allah itu sangat sayang kepada kita, betapa Allah itu menginginkan agar kita masuk ke dalam surganya. Oleh karenanya, sebesar dan sebanyak apapun dosa kita, Allah beri kesempatan bagi kita untuk minta ampun kepadanya. Bahkan Allah itu sangat senang kalau ada hambanya datang dan minta ampun kepadanya. Inilah dalam zikir-zikir kita yang sering kita lantunkan dalam sebulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun dan Maha menyenangi orang-orang yang datang kepadamu minta ampun, maka ya Allah ampunilah aku. Itu yang sering kita lantunkan dalam sebulan Ramadan ini. Itu ayat Quran. Allah mengajari kita agar kita menyebutkan itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ayat Quran. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha menyenangi orang-orang yang datang kepada Allah minta ampun, maka ya Allah ampunilah aku. Begitu Allah sayang kepada kita dan begitu Allah menginginkan agar kita semua masuk ke dalam surganya. Sebesar dan sebanyak apapun dosa, Allah beri peluang bagi kita untuk minta ampun kepadanya, kecuali dua hal. Yang pertama, syirik yang nyata, dan yang kedua, dosa sosial, dosa kepada manusia. Ini Allah tidak ampuni. Syirik yang nyata dan mati dalam kesyirikan jelas masuk neraka. Dan yang kedua, dosa sosial. Allah tidak mengampuni dosa sesama kita manusia sebelum kita manusia saling memaafkan. Kalau saya nyuri pepaya kepada seseorang, pepaya bapak ini, saya hanya berurusan kepada bapak ini sendiri. Tapi kalau saya telap uang bansos sekian triliun, sama siapa saya minta maaf dan minta izin? Kepada ratusan juta rakyat di negeri ini. Oleh karenanya, dosa sosial ini berat dan Allah tidak akan mengampuninya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua hal yang saya niatkan untuk saya sampaikan di sini, saya sudah sampaikan. Yang pertama, bahwa surga itu Allah ciptakan khusus untuk orang yang bertakwa. Bertakwa, orang yang bertakwa adalah orang yang patuh dan tunduk hatinya kepada peraturan Allah. Untuk menjadi orang yang bertakwa, salah satu pelatihannya adalah bulan Ramadan ini, di mana kita dilatih dalam bulan Ramadan ini untuk merasa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi kita. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada kita tadi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita dan Allah menginginkan agar kita semua masuk ke dalam surganya. Oleh karenanya,
Allah beri peluang bagi kita untuk minta ampun kepadanya. Segala dosa, kesalahan Allah ampuni kecuali dua hal. Yang pertama, dosa karena syirik, syirik yang nyata, kesyirikan yang nyata dan mati dalam kesyirikan itu. Dan yang kedua, dosa sosial, dosa kepada kita sesama manusia, memfitnah, menggibah, mencuri, korupsi dan sebagainya. Allah tidak mengampunkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas segala kekurangan, baik perkataan kami ataupun penampilan kami. Kadang-kadang dengan suara yang sedikit besar, mungkin itu karena semangatnya. Mudah-mudahan acara kita ini menjadi acara yang Allah senangi, menjadi acara yang Allah senangi. Mudah-mudahan hubungan kita semakin erat, semakin erat. Ukhuwatul Islamiyah semakin kita eratkan. Iya, di saat-saat seperti ini, di saat-saat seperti ini, di mana di hampir semua sisi, hampir semua segi kita lemah. Maaf dan kepada Bapak Kenajiran terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.